Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qori'ah Herawati, NPM 20.01.01.0041, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang termasuk rumpun bahasa Austronesia atau bahasa kepulauan yang telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perantara di Nusantara sejak awal abad peninggalan modern. Jadi bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu yang sudah termasuk sebagai bahasa Austronesia atau bahasa kepulauan yang sudah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perantara sejak peninggalan abad modern. Nah, di masa awal peninggalan abad modern ini ada dua jenis bahasa yang digunakan, yaitu yang pertama bahasa Melayu Pasar dan bahasa Melayu Tinggi. Tetapi di zaman ini yang paling sering digunakan adalah bahasa Melayu Pasar. Kenapa bahasa Melayu Pasar lebih sering digunakan? Karena bahasa ini mengandung bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang bertoleransi, dan bahasa yang ekspresif. Berbeda dengan bahasa Melayu Tinggi. Bahasa Melayu Tinggi adalah bahasa yang biasanya digunakan di kalangan keluarga kerajaan. Bahasa ini memiliki sifat yang sedikit penuh sindiran, tidak bertoleransi, dan tidak seekspresif bahasa Melayu Pasar. Penamaan istilah bahasa Melayu sendiri telah dilakukan pada masa sekitar 683 sampai 686 Masehi. Awal penamaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sana, pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, dicenangkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi pada Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 ini dicenangkanlah atau diputuskanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang akan dipakai pada pasca kemerdekaan. Tetapi Ir Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri atau bahasa Jawa. Ir Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri untuk didasarkan pada bahasa Indonesia. Kenapa Ir Soekarno tidak memilih bahasa Jawa? Karena di sini ada beberapa pertimbangan dari Ir Soekarno. Yang pertama, jika bahasa Jawa digunakan, suku-suku bangsa atau puak lain di Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa yang merupakan puak atau golongan mayoritas di Republik Indonesia. Jadi, kenapa suku Jawa tidak dipilih oleh Ir Soekarno? Karena nanti masyarakat Indonesia akan merasa dijajah oleh masyarakat Jawa, karena pada saat itu mayoritas rakyat Indonesia adalah bersuku Jawa. Dan pertimbangan yang kedua adalah penggunaan bahasa Melayu bukan hanya terbatas di Republik Indonesia saja. Pada 1945, penggunaan bahasa Melayu selain di Republik Indonesia, ada banyak negara juga yang memakai bahasa Melayu. Yang pertama Malaysia, Brunei, dan Singapura. Pada saat itu bahasa Melayu digunakan bahasa persatuan. Dan kenapa Ir Soekarno memilih bahasa Melayu? Karena Ir Soekarno berharap agar negara-negara kawasan seperti Asia, Brunei, Singapura dapat ditumbuhkan jiwa semangat patriotik dan nasionalisme negara-negara jiran di Asia Tenggara. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II 1954 di Medan antara lain menyatakan
bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Jadi keputusan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan ini salah satu keputusannya adalah menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sendiri tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dahulu. Sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan. Bahasa perhubungan tadi adalah bahasa lingua franca tadi. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir juga di seluruh Asia Tenggara. Jadi yang menggunakan bahasa Melayu pada saat itu banyak negara-negara lain yang menggunakan bahasa Melayu juga. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan kesatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Jadi pada tanggal 28 Oktober ini para pemuda bersama-sama mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Di antaranya yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang salah satu pasalnya atau tepatnya pada pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dan yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 juga merupakan salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat dari bahasa persatuan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahkan bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan di sini saya akan membahas poin yang kedua, yaitu fungsi dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki banyak sekali fungsi, di antaranya sebagai alat menyatukan berbagai suku yang mempunyai latar belakang dan budaya dan bahasa yang masing-masing. Jadi di Indonesia ini kan banyak sekali bahasa, suku, budaya, dan itu pasti bahasanya berbeda-beda. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia ini dapat menyatukan antara suku-suku tersebut. Bahasa Indonesia justru dapat menyerasikan hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa meninggalkan identitas dan kesukuan. Bahasa Indonesia juga dapat dipakai sebagai alat mengantarkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada berbagai kalangan di tingkat pendidikan. Semua jenjang pendidikan dalam penyampaiannya tentu menggunakan bahasa Indonesia sebagai perantaranya. Jadi bahasa Indonesia ini juga dapat dipakai untuk menyampaikan ilmu, seperti di sekolah-sekolah pasti antara guru dan murid menyampaikan ilmunya pasti menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.